Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita memiliki keinginan, memiliki cita-cita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ketika prosesnya kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu Masya Allah, alhamdulillah ya pemirsa berkah. Tentu kesempatan ini ya ingin mengajak kepada pemirsa bahwasanya marilah kita sama-sama ketika dalam satu kegiatan ya, bukan hanya kita ingin mengharapkan hasil, namun juga kita menikmati proses daripada prosesnya yang kita lalui. Tentu kebahagiaan ketika kita bisa menikmati proses yang kita lakukan ya, tentu ketika disuguhkan hasil yang maksimal, itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena al-insanu bitaqdir wallahu bitakdir. Kita hanya perencanaan, Allah yang menentukan. Ketika kita tentunya hanya berharap hasilnya yang bagus, hasilnya yang maksimal, hasil yang ingin luar biasa. Ketika hasil yang luar biasa tidak kita dapat, hasil yang kita inginkan tidak bisa terpenuhi, bahkan hasil yang kita ingin capai tidak tercapai, maka tentu kegalauan mulai menyelimuti kita. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hubungkan, kalau kita kaitkan ya, menjadi pengalaman kami, pengalaman saya dalam menyebarkan dakwah ruqyah, dakwah tauhid, ruqyah syariah kepada masyarakat. Ketika sudah diberikan pemahaman, kemudian diberikan pendalaman dan pelatihan-pelatihan oleh guru-guru kami, tentu mulai kami bertekad, berkeinginan, dan sama-sama praktisi ruqyah pun ingin menyampaikan dakwah ya, dakwahnya kepada masyarakat melalui mimbar, forum masjid, forum musholah, dan juga yang lainnya. Namun ketika dalam perjuangan, boleh jadi tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu yang boleh jadi belum tampak umum, boleh jadi belum gegoliban, ataupun masyarakat belum tahu terkait tentang ruqyah syariah, maka tentunya inilah bagian dari tantangan kita. Tidak setiap tentunya yang kita sampaikan baik bisa diterima dengan baik. Tidak setiap yang kita bawakan tentunya bermanfaat, boleh jadi tentunya dapat berjalan lancar. Tentu ada onak dan duri, ada perjalanan-perjalanan yang tentunya prosesnya kita nikmati dan jalani. Begitupun saya ketika menyampaikan dakwah ruqyah ya, dakwah kepada masyarakat ya, dengan moto kami bismillah, dengan lillah insyaallah tidak akan lelah. Tentunya tidak semudah yang kita bayangkan, tidak gampang ketika kita ingin menyampaikan dakwah ya. Penerimaan dari setiap orang masyarakat tentunya berbeda-beda. Maka kami belajar dari hal tersebut, menanamkan dalam hati kami dan juga para praktisi ruqyah, apa? Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka dan suka kepada kita. Kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk cinta dan senang kepada kita ketika kita menyampaikan dakwah yang hak, ketika kita menyampaikan dakwah ruqyah syariah. Masya Allah. Terus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai menyampaikan dakwah ruqyah, mulai menghubungi pengurus-pengurus yang tentunya minta izin untuk dilaksanakannya ruqyah. Tentu penolakan mulai ada, dan kami pun bukan hanya ditolak, namun dianggap sesat, dianggap yang akan merubah, yang akan mewarnai dengan ketidaksesuaian ya,
bahkan orang-orang yang saya anggap mereka adalah orang dekat, sahabat ataupun teman, ternyata ketika saya mulai bergeser ke dunia ruqyah dianggap aneh, dan bahkan satu pengurusnya menganggap ketika kegiatan ruqyah dianggap kegiatan yang sesat. Masya Allah. Tapi tentu mudah-mudahan ini bukan berarti ya sebagai bagian dari curhatnya saya kepada pemirsa dimanapun Anda berada, namun ini hanya sebagai ibrah, sebagai pengalaman, sebagai cerita untuk memotivasi diri saya, ya diri kami para praktisi ruqyah. Terkait apa? Tentu ketika dalam penyampaian dibutuhkan tentunya step by step dan pemahaman. Tidak langsung tentu jamaah masyarakat, bahkan orang-orang pengurus ketika kita sampaikan itu bisa langsung menerima. Butuh proses untuk mereka memahami bagaimana dan seperti apa pelaksanaan ruqyah syariah. Masya Allah. Itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya kegagalan yang pertama yang dianggap sebagai mendakwahkan sesuatu yang sesat, tidak menjadi pikiran yang berlarut-larut, terus berjuang untuk menyampaikan dakwah ruqyah, sehingga dengan banyak relasi, banyak teman ya bergabung bersama teman, ya tentunya bisa menyampaikan. Ya tentu teman sendiri boleh jadi sungkan untuk menolak ketika saya menyampaikan, saya ingin menyampaikan dakwah ruqyah. Namun dengan sungkannya itu bagian dari kesempatan saya untuk menyampaikan dakwah ruqyah. Dan pada suatu kesempatan, alhamdulillah Allah izinkan tentunya bisa dilaksanakan ruqyah syariah perdana dan pertama di tempat tentunya lingkungan yang saya diami. Alhamdulillah biqaulina. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentu ketika pelaksanaan, setelah pelaksanaan mulai banyak penyampaian-penyampaian yang tentunya kami sudah siap bagaimana masyarakat, bagaimana jamaah menilai kami. Dan tentu ketika ada salah satu kesempatan ya di antara tim kami yang menyampaikan materi ruqyahnya, tentu boleh jadi berbeda pemahaman, ya tentu kami pun introspeksi diri dan kami pun ingin sama-sama memperbaiki diri. Ketika ada yang keliru di kami, maka kami perbaiki. Ketika ada yang keliru di kami, maka kami pun akan terus belajar. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan motivasi ini menjadi motivasi kita bersama, bahwa setiap kebaikan yang kita sampaikan, boleh jadi kebaikan tersebut tidak serta-merta diterima dengan baik. Setiap tentunya kemanfaatan yang ingin kita tebarkan, boleh jadi tidak setiap orang tentunya merasa bahwa dirinya akan mendapatkan kemanfaatan. Butuh waktu, butuh proses untuk menyampaikan dakwah. Tentunya kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk suka atau tidak suka. Terus istiqomah dalam berdakwah ruqyah syariah, mengingatkan kepada diri saya sendiri dan tentunya para praktisi ruqyah dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Doakan kami para praktisi ruqyah untuk selalu istiqomah dalam menyampaikan dakwah, insyaallah. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh